Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tayangan seputar Parepare Peduli kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Erniwati. Inilah tayangan selengkapnya untuk Anda. Perusahaan air minum regional solusi atasi kelangkaan air bersih. Peran strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Polisi Temanta Jilid 2 fokus penindakan peredaran narkoba. Pemirsa, menurut Lukman, dengan hadirnya PAM regional diharapkan nantinya kebutuhan air bersih di wilayah kota Parepare, begitupun di daerah tetangga dapat diatasi, terutama saat musim kemarau. Ketersediaan air bersih hampir menjadi persoalan di setiap daerah di Indonesia, khususnya saat memasuki musim kemarau. Demikian pula halnya dengan kota Parepare, di mana kebutuhan air bersih merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Direktur PDAM Kota Parepare, Lukman Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dokumen perencanaan air minum Kota Parepare yang dibuat sejak tahun 2013 lalu, di mana salah satu programnya adalah sistem pengelolaan air minum secara regional, di mana daerah kabupaten terdekat dengan Kota Parepare dapat bekerja sama dalam pengelolaan air minum. Yang kedepannya sebenarnya kita menginginkan bahwa di Parepare ini ada semacam sistem pengolahan air minum secara regional, SPAM regional. Nah, ini perlu kita gagas mungkin agar 10 tahun, 20 tahun ke depan Parepare tidak mengalami kesulitan air baku. Nah, SPAM regional ini coba kita gagas, kita harapkan kabupaten kota terdekat dari Parepare bisa bekerja sama dalam pengelolaan air minum. Menurut Lukman, dengan hadirnya perusahaan air minum regional ini, maka diharapkan nantinya kebutuhan akan air bersih di wilayah kota Parepare dan di daerah tetangga dapat diatasi, terutama saat musim kemarau. Program ini nantinya mengharapkan bantuan dari APBN maupun provinsi. Saat ini Kota Parepare mengenai ketersediaan air bersih menjadi suatu program prioritas Wali Kota Parepare, HM Taupan Pawe, sejak dilantik menjadi Wali Kota pada 30 Oktober 2013 lalu. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Keberadaan stasiun penginderaan bumi jarak jauh LAPAN di kota Parepare mempunyai fungsi yang sangat strategis, khususnya dalam penerimaan dan perekaman data satelit di seluruh Indonesia. Keberadaan stasiun penginderaan bumi jarak jauh milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN Kota Parepare memiliki fungsi yang sangat strategis, khususnya dalam penerimaan dan perekaman data satelit di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun LAPAN Kota Parepare, Sultan Takdir Ali Akbar, saat memberikan sambutan dalam pelatihan pemutahiran data luas wilayah administrasi, kelurahan, dan kecamatan sekota Parepare yang digelar di Aula Kantor LAPAN Parepare beberapa hari lalu.
Menurut Sultan, saat ini ada 2 tugas dan fungsi utama Lapan, yakni penerimaan dan perekaman data satelit di seluruh Indonesia, dan yang kedua berfungsi sebagai pelayanan pusat informasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi daerah, di mana dalam setiap tahun pihaknya wajib membantu 4 daerah di seluruh Indonesia. Jadi secara tugas dan fungsi kami itu ada 2 tugas fungsi yang utama yang besar. Yang pertama adalah penerimaan dan perekaman data satelit seluruh Indonesia. Jadi dari sini itu semua data penginderaan jauh semua data satelit bisa kami ambil, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kalau dikatakan bahwa sebenarnya Parepare itu tengah-tengahnya Indonesia bisa dikatakan seperti itu. Menurut Sultan, dengan adanya kerjasama pemerintah dengan Lapan, maka setiap informasi yang dibutuhkan dapat dilayani. Misalnya kebutuhan akan informasi data wilayah maupun informasi lain, seperti potensi ikan laut bagi para nelayan. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Polisi Temanta Jilid 2 kembali akan di-launching di Kota Parepare seperti yang dikatakan oleh Kapolres Parepare AKBP Priya Budi. Program Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Selatan, Polisi Temanta Jilid 2 kembali akan di-launching di Kota Parepare. Hal ini ditegaskan Kapolres Parepare AKBP Priya Budi saat pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu di Mapolsek Pelabuhan Nusantara beberapa waktu lalu. Menurut Priya Budi, polisi Temanta yang pertama menitik beratkan pada penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, namun untuk program polisi Temanta Jilid 2 ini akan difokuskan pada penindakan peredaran narkoba. Kami informasikan bahwasanya dalam bulan-bulan ini nanti akan ada kunjungan Pak Kapolda, Pak Wali ya. Jadi upaya kami selanjutnya adalah program kami yang polisi Temanta itu, yang edisi pertama itu masalah curanmor, edisi kedua ini adalah masalah narkoba. Launching Polisi Temanta Jilid 2 ini nantinya akan dilaksanakan di salah satu wilayah di Kecamatan Soreang dan akan dibuka secara resmi oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Anton Carlian. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Untuk Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini, Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.go.id. Saya Anduati serta tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.